Aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya selalu memberikan kebaikan kepada kita dalam bentuk apapun. Matur nuwun jazakallahu. Dan tentu nikmat yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang harus selalu kita perkuat dengan terus istiqomah dalam bermajelis ilmu, sedikit walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sebentar antara maghrib dan isya, tapi kita istiqomah terus di sini. Dan kita masih dalam tema Baiti Jannati, masih dalam pembahasan bakti pada orang tua, di mana kita sudah memberikan beberapa contoh, termasuk Uwais Al-Qarni yang kemudian disusul dengan 3 orang laki-laki yang terjebak di dalam gua. Dan sebenarnya minggu lalu saya sudah siapkan dalil panjang tentang Uwais Al-Qarni juga untuk memperkuat sebelumnya, tapi qadarullah yang sudah saya edit malah nggak saya taruh di sini, jadi malah ketinggalan. Nah sekarang saya bawakan, saya bacakan, sehingga nanti ya saya berharap ada pelajaran menarik yang kita dapatkan tentang manusia ini, manusia yang disebut namanya oleh Nabi SAW ketika beliau SAW masih hidup, tentang keutamaannya, tentang kebaikannya dan seterusnya. Siapakah Uwais Al-Qarni? Dan langsung saya beri tulisan, dia bukan siapa-siapa, tapi menurut manusia. Haddatsana Hudbah bin Khalid Abu Khalid, ya, telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid Abu Khalid. Haddatsana Mubarak ibnu Fadalah, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadalah. Kemudian haddatsani Abdul Asfar, telah menceritakan kepadaku Abdul Asfar an Sa'sa'ah, dari Sa'sa'ah ibni Muawiyah bin Muawiyah. Qala, dia berkata, kana Uwais ibnu Amir rajulun min Qarnin, bahwasanya Uwais bin Amir adalah laki-laki dari kabilah Qarn. Jadi Qarn di sini adalah kabilah. Wa kana min ahlil Kufah, dan dia termasuk penduduk Kufah. Wa kana minat tabi'in. Jadi di sini langsung secara jelas dan tegas disebutkan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Tapi beliau masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, hanya saja beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, maka beliau masuk kategori tabi'in. Kemudian fa kharaja bihi wadahun, dan dia pernah terkena penyakit belang. Jadi kalau di hadis sebelumnya barosun, di sini wadahun, yang intinya sama, belang. Nah, cuman kalau barosun ini ada yang konsekuensinya jarinya putus-putus, ada yang cuma belang aja. Nah, di sini cuma disebut belang. Apakah wadahun ini panu? Buatan. Ini bukan panu. Kemudian yang menarik, fada Allah ayyudhibahu anhu fa'adhabahu, dan dia meminta kepada Allah supaya menyingkirkan penyakit ini, dan Allah menyingkirkannya. Jadi minta dikabulkan, minta dikabulkan. Faqala, dan doanya adalah Allahumma ta'li fi jasadi minhu. Jadi minta dihilangkan, tapi ada tambahannya. Ya Allah, tinggalkan untukku di tubuhku ini dari penyakit itu ma'adzkuru bihi, yang peninggalan itu bisa menjadi pengingat-ingat aku kepadamu, yaitu tentang apa? Ni'mataka alayya, tentang nikmatmu kepadaku. Jadi beliau paham benar kalau kesembuhan ini datang dari Allah, dan gak pingin ingkar, gak pingin lali, gak pingin lupa kalau sudah disembuhkan oleh Allah. Maka beliau minta disembuhkan, ning minta ditinggalkan. Jadi coro ngapunten piyai setruk niku njaluk mari ning ampun saged mari 100%. Mlakune rada pincang sithik mawon. Nah. Apa enten piyai nyuwun ngoten niku. Kula gaene kan lewat Plumbon niku nglewati daleme guru SMA kula niku pun pirang wulan ngoten kula lewat mboten ketinggal. Ya mau ketinggal. Karena dia punya putra itu di luar kota, kalau pikirnya ya di luar kota. Jadi kalau nggak kepikiran naik gerah. Begitu dia ketinggalan itu, terus
kula jagongi kene Pak Rahmat kula mampir ngene ibu kula teng mriku jagongan teng mriku teng pinggir sawah. Terus dijanjang gitu nek wah saya kena serangan stroke Mas gitu. Dan mlakune pun mboten jejeg, rodok pincang. Padahal terakhir ketemu dulu jejeg gagah gitu. Makanya ini cara diibaratkan wong stroke niku ya Allah mang sembuhkan kula saking stroke ning mboten 100%, rodok pincang sithik mawon ya. Wah enten kersa ngoten niku. Pengen yo mari kabeh kok. Gitu. Fataraka lahu minhu mayal qurubihi ni'amahu alaihi. Maka kemudian ditinggalkanlah, disisakanlah oleh Allah ya penyakit itu ya, seperti permintaannya agar dia bisa mengingat nikmat Allah kepadanya. Wa kana rajulan yalzamul masjidah. Nah ini yang 2 minggu yang lalu saya bilang bahwasanya ada ustadz yang menjelaskan kalau beliau ini penggembala kambing lah, saya belum ketemu dalilnya. Justru di sini disebutkan wa kana rajulan yalzamul masjidah. Dia seorang laki-laki yang sering atau senang banget ke masjid gitu. Jadi ada 7 golongan tadi pagi saya sampaikan tempatnya Pak Rahmat itu yang akan mendapatkan naungan arsy Allah ketika gunung itu didukkan, laut itu dinaikkan jadi roto kabeh, kemudian langit-langit itu digulung, matahari didekatkan 1 mil, orang kepanasan gitu. Maka ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari itu yang enggak ada naungan selain naungan Allah yang mampu menaungi dari panasnya matahari yang didekatkan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Orang yang hatinya cemantolnya itu di masjid. Jadi bener-bener pokoknya ning endi-endi kelingane mau masjid. Pengene yo masjid, penake yo mung ning masjid. Ayeme ati, tenange pikir, refreshnya diri itu yo ning masjid itu. Nah, enten piye yo kelingane ning masjid ning anggar pengen nguyuh ning masjid. Nang ndi wae anggar pengen BAB masjid. Wah, wis. Ampun sing niku nggih. Ya, ini bener-bener ingetnya tuh yang baik-baik gitu loh. Termasuk ketika ada masalah pengen nenangke pikir daripada misal ngapunten, misal barangkali di rumah terus emosi itu di masjid gitu. Mungkin nek udah lerem lah baru pulang. Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu ada konflik, ya konflik rumah tangga biasa nggih sama istri beliau Fatimah radhiyallahu anha, beliau ke masjid dan tiduran dan akhirnya dilem gitu kan. Nah, cuman masjid waktu itu kan ada pasirnya gitu. Jadi bukan karpet ngeten iki. Makanya kemudian dibangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum ya Aba Turab." Bangun wahai bapaknya tanah gitu. Karena pas waktu bangun itu pasir sak pirang-pirang ngoten. Nah, jadi itu nggih solusi kalau kemudian ada masalah gitu. Ampun mung ten pos kampling ketemu koncone dijak gaple. Nah, ten masjid insya Allah mboten enten kiai gaple. Pokoke enten wis kebangetan tenan. Wa kana rajulan yalzamul masjid. Jadi justru dalil yang ada ini dia itu adalah laki-laki yang senang ke masjid. Finasin min ashabi, dan dia kalau ke masjid senangnya bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi enggak menyendiri di masjid, tapi mesti ada temen nih, ada aja yang nemenin, ada aja yang ngancani, ada aja yang ngajak barengan gitu. Jadi bareng-bareng. Nah, wa kana ibnu amin lahu, dia punya sepupu, punya anak dari pamannya, saudara dari pamannya, anak dari pamannya, sepupu gitu nih. Yalzamus sultan, yang senengnya itu deket-deket sama pejabat, sama penguasa. Yula'u bihi, yang sangat terpesona dengan semua kehidupan penguasa. Wah nyenengke kae nek dadi pejabat untuk fasilitas ngene ngono lan sak piturute. Fa in ra'ahu ma'a qaumin agniya qala ma huwa illa yastaqiluhum. Nah, yang menjadi kesenangannya, yang menjadi karakternya, kudune kan buat menilai dirinya, malah dinggo menghukumi Uwais Al-Qarni yang merupakan sepupunya. Jadi dia itu senang sama orang-orang yang punya kekuasaan, yang mana ketika dia dekat dengan mereka, yo pengen mendapatkan sesuatu atau ada kepentingan, interest gitu loh. Entah jabatan, entah barangkali dijajakin, entah apa. Itu kesenangan dia gitu. Lah Uwais ini karena dia senang di masjid, lah kan kadang pejabat ya ke masjid gitu. Nah kemudian sopo aruh karena orangnya humble, seneng ngobrol sama orang itu baik gitu kan. Nah ini sepupunya mesti nyandai. Kalau ini Uwais ini dekat sama orang kaya, mesti dicandai
ma huwa illa yastaqiluhum. Iki wong iki mesti yo ndek kepentingan. Dipadake karo dheweke gitu. Makanya banyak kita temukan orang-orang yang punya karakter jelek itu ketika kemudian melihat orang lain dipadake karo dirinya gitu. Jadi hal-hal seperti ini bukan kondisi yang baik ya, bukan akhlak yang baik. Artinya kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam hati seseorang ya, kita nggak boleh mengatakan atau menyatakan orang ini maksudnya maunya ini dan itu, nggak boleh. Karena itu urusan gaib, urusan batin, dan wilayah kita bukan itu. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, kalau kamu melihat idza ra'aita rajul yamsi ilal masjid, seorang laki-laki datang ke masjid, berangkat ke masjid, fashhad bi annahu muslim, persaksikan kalau dia itu muslim. Soal ria apa enggak itu terserah, itu urusan dia sama Allah. Jangan kemudian karena biasanya dia ria, kemudian anak wong liya makane masjid, alah kayak paling ria loh. Enggak boleh, itu urusan hati gitu ya. Itu urusan hati, kita boleh menghukumi kita, menilai diri kita, tapi nggak boleh menilai orang lain, karena itu urusan yang nggak kelihatan. Kecuali dia ngomong, aku nih masjid ini rencana kok, ben dipuji karo mertuaku. Nah, itu udah diceritakan, udah kelihatan kalau itu. Makanya Wes ini punya sepupu yang ngoten niku. Jadi Wes ini kalau dekat sama orang kaya dikatakan iki wong duwe butuh iki, ngecake butuh iki ya. Wa in ra'ahu ma'a qaumin fuqara. Kok ndelalah Wes di masjid itu ketemu sama orang-orang miskin, orang-orang nggak punya. Kala sepupune nggih mboten meneng, lanjut mahwa illa yahda'uhum. Alah iki paling arep arep ngapusi wong-wong kuwi. Wong kae kan wong-wong tanduwe kae gampang diapusi, wong kan lugu-lugu ya. Ngoten niku kira-kira. Jadi pokoke elek terus. Pergone ya kelakuane sepupune sing elek gitu loh. Karena dia terbiasa nek deket wong sugih pengen ngecake butuh, nek deket wong randuwe pengen ngapusi ya itu. Lah itu terus ditembaknya ke Uwais, yang Uwais tuh enggak kayak gitu. Tapi apakah Uwais balas wa Uwaisun la yaqulu fi ibni ammihi illa khair. Bahwasanya Uwais tuh enggak ngomong tentang sepupunya ini kecuali yang baik-baik. Jadi kalau ditekoki wong kayak sepupumu toh, heeh. Piye menurutmu? Cah apik, sah saleh gitu. Jadi enggak kemudian menanggapi dengan dipikir jero. Ini juga tips loh Pak, agar jenengan jangan sampai tensi tinggi, jangan sampai mudah stres. Angger dirasani wajar kayak sak-saknya gitu kan. Menggelak titi wancine mati-mati dhewe. Nggih, tak bahagiane betul. Ghaira annahu idza marra bihi istatara minhu mahafata ayya sama fi sabbihi. Bahkan Uwais itu sengaja tidak pernah berkomentar jelek, dan dia bahkan berusaha menghindari tatap muka langsung dengan sepupunya. Artinya nek bisa melengos, bisa cari jalan lain, niatnya agar dia nggak tergelincir dari dosa mencaci maki, ben tidak dibisiki syaitan kalau wong sing gene ngelok-elokke kowe. Ini juga berarti menjadi kondisi di mana kalau memang jenengan belum bisa noto hati untuk ketemu seseorang dengan senyuman, daripada tutuk-tutukan ya mending menghindar. Jadi itu satu tips ya. Ini ada di hadis, berarti kan insyaallah itu hal yang boleh atau dibenarkan. Wa kana Umar bin Khattab yas'alu al-wufuda. Contoh ketika Umar bin Khattab bertanya kepada rombongan idza qadimu alaihi minal Kufah, yang datang kepada Umar bin Khattab dari Kufah. Di rombongan-rombongan dari Kufah ditanyai, hal ta'rifuna Uwais ibni Amir al-Qarni? Apakah kamu tahu Uwais bin Amir dari suku al-Qarni? Fayaqulun, mereka menjawab, enggak, kami enggak tahu. Dia enggak datang TKI, jawabannya enggak tahu, datang TKI, jawabannya enggak tahu. Faqadima wafdun min ahlil Kufah, sampai satu ketika ada satu rombongan dari Kufah, fihimu ibnu ammihi, yang di dalamnya ternyata ada sepupunya tadi. Nah, ditanyalah sepupunya itu. Ya, satu rombongan itu ditanya yang kebetulan ada sepupunya. Hal ta'rifuna Uwais ibni Amir? Apakah kalian ini rombongan ini tahu yang namanya Uwais bin Amir al-Qarni? Qala ibnu ammihi, sepupunya kemudian mengatakan, menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, khalifah, huwa ibnu ammi, itu sepupuku. Huwa rajulun, dia seorang laki-laki, nadlun, yang hina, fasidun, rusak tubuh.
Jadi langsung celes celep. Udah iki wong hina rusak. Wis elek napa meleh. Wah niku lah wae. Lam yablu ma in ta'rifuhu anta ya amiral mukminin. Bahkan dia nyegati. Dia enggak seperti yang jenengan dengar. Padahal Umar bin Khattab belum cerita yang didengar itu apa gitu loh. Ya, tapi Umar bin Khattab ya, namanya Umar bin Khattab orangnya kan tegas dan apa adanya. Faqala lahu, Umar bin Khattab mengatakan, "Wailaka halak, celaka kamu, celaka, binasa kamu." Wis rajeto kowe ya gitu kan. Wailaka halak gitu. Celaka kamu. Idza ataitahu fa'aqridhu minni salam. Terus ngene wae. Ora usah dawa cerita lah. Engko nek kowe mulih ketemu wonge sampaikan nek aku nitip salam. Wa murhu fal yafid ilaihi dan sampaikan kepadanya kon teko mrene. Jadi Umar wis males ngomong sama sepupunya. Nah. Faqadimal Kufah. Kemudian sepupunya akhirnya kembali ke Kufah. Falam yadok siapa safarihi, belum dilepaskannya baju safarnya anhu darinya hatta atal masjid, sampai akhirnya sepupunya pergi ke masjid yang biasa Uwais Al-Qarni ada di situ. Jadi orang tua senang di masjid golek ini gampang. Ning ndi masjid gitu. Kula ada rencang sosok nonton ini, wong mboten ini. Yo fungsionaris dulu fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa pemimpinnya Cak Bang Sarkliwon napa namanya? Pemimpin ranting napa niku. Niku kula golek ning omahe wong situ. Oh niku enten angkruk ten niku mesti wonge. Tenan ten mriku. Makanya orang-orang beriman itu harusnya di mana nih? Masjid. Itu paling enak, paling nyaman. Nah, maka dia pun langsung mencari di masjid. Qala, kemudian perawi mengatakan faro'a Uwais falamma bi. Kemudian dia pun akhirnya bertemu dengan sepupunya yaitu Uwais. Faqala, dan dia pun langsung mengatakan, jadi nggih niki wonge biasa berbuat aniaya sama sepupunya. Tapi jane dhek nggih ngerti nek sepupunya ini orang baik nggih. Jadi dia langsung kemudian mengatakan istaghfirli ya ibna ammi. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku wahai sepupuku. Tapi dia belum tahu nih keutamaan Uwaisnya apa. Tapi langsung iki wong apik kok gitu. Wis anu jalukno ngapura ning Gusti Allah ya nggo aku gitu. Qala kata Uwais, "Ghafarallahu laka ya ibna ammi." Dan Uwais ketika mengatakan, "Semoga Allah mengampuni engkau wahai anak pamanku." Niki nggih belum ngerti nek ucapan Uwais memintakan ampun itu mesti kabul. Jadi yang namanya ngapunten, yang namanya waliullah niku sok ora ngerti nek dhek wali gitu loh. Mboten wong sing ngaku-ngaku. Nah, niku penting lho Pak, niku akidah tenan gitu kan. Tenan. Qala kata apa namanya? Sepupunya beliau berkata, "Wa anta yaghfirullahu laka ya Uwais ibni Amir." Dan semoga engkau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amirul Mukminin yuqri'ukas salam. Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin, menitipkan salam untukmu. Nah, di sini dia mulai kaget. Qala wa man zakaroni li Amiril Mukminin. Siapa yang ceritake tentang aku, nyebut namaku kepada Amirul Mukminin? Kok iso gitu kan? Beliau nyebut saya. Kok iso beliau nyari saya, nitip salam ke saya? Saya itu siapa gitu loh. Bukan siapa-siapa gitu kan. Qala kata sepupunya, "Huwa dzakaroka." Kan tadi Uwais nanya, "Siapa yang nyebut namaku?" Nah, sepupunya pun mengatakan dengan jujur, "Huwa dzakaroka wa amarona an nublighaka an tafida ilai." Dia sendiri yang nyebut namamu. Cara dhek gelem jujur, wong kowe iki tak elek-elek kok malah ora ditampa lingkung elek-elek malah kowe diundang rono gitu. Dan kemudian setelah dia menyebut namamu, dia bahkan memerintahkan kami untuk menyampaikan agar kamu datang ke sana. Jadi malah diundang. Cara Amirul Mukminin niku presiden. Nah niki enten wong sing ning kampung wis ora dianggep kare wong malah diundang presiden gitu kan. Padahal sing nyeluk atau sing keterke undangan niku biasane ngelek-elek wong niku gitu. Luar biasa. Qala kata Uwais pun sam'un wa ta'atun li Amiril Mukminin.
Baik, saya mendengar dan saya mentaati perintah Amirul Mukminin. Inilah adab seorang warga negara yang baik. Jadi mungkin Pak Joko didawi Pak Jokowi dan Jakarta, ampun nolak, mangkat gitu kan. Soal randi sangu pikir keri, engko milih Pak Rohman apa pilih milih Pak Ngatno. Pak Jokowi Enggak mau. Lah kenapa? Yes. Jokowi ya enggak belum. Jokowi. Kemudian fawa fada ilai, kemudian dia pun berangkat mendatangi Amirul Mukminin hatta tahola ala Umar. Singkat cerita, bertemulah dengan Umar bin Khattab. Nah, kemudian begitu sudah ketemu, ya mulailah cerita terbukanya siapa Uwais itu seperti hadis yang pertama. Faqala, Umar kemudian berkata, "Anta Uwais ibni Amir?" Kamu itu Uwais bin Amir gitu kan. Qala, "Na'am, nggih saya." Qala, cek lagi sama Umar, jadi enggak cuman percaya wonge, taikoki meneh gitu. Antal ladzi kharaja bika wadhun fata'autallaha ayyudhibahu anka fa'adhabahu. Apa kowe orang yang punya penyakit belang yang kemudian kamu berdoa kepada Allah untuk dihilangkan dan Allah pun menghilangkan atas berkat doamu itu terkabul. Fakulta, kemudian engkau dalam doa itu juga mengucapkan Allahumma ta'li fi jasadi minhu. Ya Allah, tinggalkan untukku di jasadku ini sebagian dari penyakit itu. Ma'adzkuru bihi ni'mataka alayya, yang nanti tak gunakan untuk mengingat nikmatmu kepadaku, yaitu sudah dikasih sembuh. Ning saya biar tetap ingat, nah ini karunia engkau ada penyakit itu. Fatarokalaka fi jasadika ma tadzkuru bihi ni'matahu alaika. Maka Allah kemudian meninggalkan di tubuhmu sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk mengingat nikmat Allah kepadamu. Ini mboten disebut segede koin dirham. Nek hadis yang sebelumnya kan segede koin dirham. Jadi nek baca ini tok ya wae mungkin bentongan gede nggih saged gitu kan. Kemudian qala Uwais kemudian kaget. Wa ma adraka ya Amirul Mukminin. Kok jenengan bisa tahu? Fa wallah ma ittala'a ala hadza bashar. Cerita itu yang jenengan sebutkan itu gak ada satu manusia pun pernah tak ceritakan. Jadi dia punya doa yang makbul niku nggih mboten sembarangan diucapke. Sekali-kali ning ngucap nggih kabul, ning mboten dipamerke. Nek wong sakniki kan wah aku bar ndonga karo Gusti Allah, njaluk motor, entuk motor gitu. Entuk njaluk mobil, entuk mobil gitu kan. Lah kuwi kok entuk mobil karo motor kok ngendi? Warisane pake. Nyolong parah melih gitu. Nah, maka dipamerkan gitu kan, seolah-olah dongane memang benar kabul gitu. Ya bisa jadi ya kabul itu. Tapi berbeda dengan orang ini. Makanya saya tadi sampaikan di depan, yang namanya waliullah itu yang saya tahu malah bukan pamer-pamer gitu. Makanya yang namanya Umar bin Khattab itu hakul yakin waliullah. Nabi mengatakan, Umar, kowe nek metu saka gang kono, njedul gang kono, kuwi setan saka ujung gang kene wis mlayu sik. Tapi Umar juga pernah kemudian ngerti setane ling melayu piye, bentuknya kayak gimana, atau malah diuyak, dicegat, ditutuki nggih mboten nate gitu loh. Enggak kayak orang sekarang ngaku-ngaku iso ngomong karo semut, iso ngomong karo jin, ngomong karo alah mbuh gitu kan. Luar biasa. Kemudian qala, kata Umar bin Khattab, akhbarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengabarkan kami tentang kamu itu Nabi SAW. Annahu, beliau berkata, saya kunu fit tabiin, bahwasanya akan datang, akan muncul dari kalangan para tabiin rajulun min qoronin, laki-laki dari suku Qoron, yuqalu lahu Uwais ibni Amir, yang disebut namanya yaitu Uwais bin Amir. Kemudian cirinya yakhruju bihi wadhun, yang dia punya penyakit kulit belang-belang, fayad'ullah ayyudhibahu anhu, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkannya, fayudhibahu, dan Allah pun menyingkirkannya, fayaqulu, kemudian dia juga berdoa dalam doanya, Allahumma ta'li fi jasadi ma adzkuru bihi ni'mataka alayya, ya Allah, tinggalkan penyakit itu di dalam badanku sedikit, yang tujuannya adalah agar aku bisa mengingat nikmatmu kepadaku.
Qala, kata Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, fayada'u lahu minhu may yadhkuru bihi ni'matahu alaih, maka Allah pun meninggalkan sedikit bekas di tubuhnya agar dia selalu ingat akan nikmat Allah tersebut. Faman adrakahu, kata Nabi, siapa yang mampu berjumpa dengan orang ini minkum di antara kalian wahai para sahabat, fastata'a, maka usahakanlah ayyastaghfira lahu, minta ampunlah kepada Allah melalui orang ini, fal yastaghfir lahu, maka kalau mampu minta itu maka lakukanlah. Kemudian kata Umar kepada Uwais Al-Qarni, fastaghfirli ya Uwais ibni Amir. Oleh karena itu maka sekarang ini mumpung kamu di depan saya, ini tambahan saya, aku jalukno ngapura marang Gusti Allah. Niki seorang sahabat yang penuh keutamaan. Jadi sahabat Nabi itu sudah disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa itu adalah masaku. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka ketika disebut zamanku, maka berarti Nabi dan pengikutnya. Nah, pengikut yang beriman dan bertemu dengan Nabi itu namanya sahabat. Dan para sahabat itu banyak keutamaannya sampai dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka pun meridhoi atas keridhaan Allah tersebut. Jadi ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat semuanya ini memiliki keutamaan yang baik dibandingkan orang setelahnya. Makanya Nabi sampai pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku ini. Lau anfaqtum misla uhudin dahaban, kalau kiranya kamu punya emas segede gunung Uhud dan gua infakkan, itu nggak akan sampai pahalanya melebihi infak sahabatku, walaupun dia infaknya cuma 1 mud sak celowokannya tadi atau setengahnya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi tertentu nominal infak itu tidak menentukan besarnya pahala, tapi keimanan seseorang, ketulusan seseorang. Makanya saya pernah katakan, infake wong randuwe duitnya mung 5.000 diinfake 2.000, itu kadang itu lebih besar pahala dia daripada infak kita yang punya duit 10 juta ning infake ya 2.000 gitu kan. Karena wong randuwe ini los kok gitu. Nah, maka dalam konteks itu Umar bin Khattab adalah sahabat. Dari situ aja sudah lebih utama daripada Uwais Al-Qarni. Delalah di antara para sahabat ini ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan salah satunya Umar bin Khattab lagi. Sehingga dari yang banyak beliau masuk dalam yang 10. Ternyata dari yang 10 beliau masuk sebagai khulafaur rasyidin. 4 orang khalifah yang dijamin selamat ketika mengikutinya. Sampai Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Kalian ikutlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Makanya sepeninggal Nabi ada keputusan-keputusan khulafaur rasyidin yang mana ketika diputuskan oleh mereka, para sahabat nggak ada yang menentang. Baru wong jauh dari situ yang menentang. Orang yang datang belakangan ratusan tahun setelahnya yang protes gitu. Contoh misal tentang sholat tarawih yang sering saya contohkan kalau konteksnya Umar bin Khattab. Itu ketika Nabi SAW hidup, beliau SAW cuma sholat di malam yang ke-25, 27 dan 29 secara berjamaah. Sisanya enggak berjamaah. Kemudian ketika ditanya orang-orang para sahabat yang menunggui, ya Rasul kok tadi malam enggak keluar? Kata Nabi, aku khawatir kamu mewajibkan. Makanya sejak itu enggak pernah ada sholat tarawih berjamaah bareng-bareng. Ya ada beberapa orang yang berjamaah belentong-belentong enten. Dan dalam kurun masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun itu juga nggak diwajibkan oleh khalifah. Baru kemudian masuk di kekhalifahan Umar bin Khattab, dilihat ada kemaslahatan. Nah, baru kemudian beliau merasa ini baik, berpendapat baik dan kemudian diperintahkan untuk bareng-bareng. Maka sejak itu sampai hari ini tarawih niku enten. Nah sehingga aku yakin kembali kepada dalil Nabi SAW tadi, sabda Nabi SAW tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Maka itu
pasti sebuah syariat yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok wong saiki dadak takok gitu kan. Iki ra nek sunahe, akhirnya dhek ngomongnya taruh ning omah, ning ternyata ning omah ya ora salat, malah turu. Nah, ngoten niku lho. Sentanis pinter banget. Nah, kemudian ketika masuk di masa Khalifah Utsman bin Affan, sejak zaman Nabi SAW, Quran itu dihafal oleh beliau dan para sahabat diminta untuk nulis. Yang tidak pernah dibukukan. Jadi ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit unta, ada yang ditulis di batu, kayu dan seterusnya gitu. Maka begitu dilihat fenomena banyaknya penghafal Quran yang meninggal, mati syahid di medan perang, maka Khalifah Utsman beristihad untuk mengumpulkan menjadi sebuah mushaf. Makanya mushaf yang kita kenal sekarang namanya mushaf Utsmani gitu kan. Nah ini yo diprotes karo wong Syiah. Ngomongnya itu rekayasa Utsman. Sing bener mushafku jenenge mushaf Fatimah, kandele 3 kali lipat daripada Quran yang sekarang. Di dalamnya nggak ada satu huruf pun yang sama, loh kan bingung tau kita. Wong huruf Arab yang namung niku, abata dan seterusnya niku. Kok iso-isone dhek hurufnya satu pun nggak ada yang sama tuh nganggo huruf apa? Mosok ana cara apa gitu kan. Ya ini kan kejanggalan-kejanggalan. Kemudian ada lagi yang macam-macam lah. Makanya ketika kita melihat itu keputusan Khulafaur Rasyidin, maka dasar hukumnya tadi, legal formalnya nek basa hukum kita, legal formalnya sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau itu keputusan Khulafaur Rasyidin, selesai sudah gitu kan. Enggak perlu diperdebatkan. Apalagi para sahabat waktu itu ijma, enggak ada yang kemudian protes itu. Nah, sehingga Umar bin Khattab ini punya keutamaan 3, Pak. Sahabat, kemudian yang kedua 10 orang yang dijamin masuk surga, yang ketiga Khulafaur Rasyidin. Lah kok kemudian meminta ampun kepada Allah melalui seorang manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni ini pasti punya kelebihan, dan ini sebagian ulama menyatakan ya inilah waliullah itu kayak gitu. Jadi dia sibuk taat kepada Allah, sibuk bermunajat kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah dijadikannya kesibukannya itu sebagai barang tontonan, apalagi sampai dadak nyeluk wong kon bayar dan seterusnya, enggak. Dia asik dengan dirinya dan Tuhannya. Neng yo ora nganti edan juga gitu loh. Nggih. Faqala lahu, kemudian Uwais berkata kepadanya, "Ghafarallahu laka ya Amirul Mukminin." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Amirul Mukminin. Qala, Umar pun berkata, "Wa anta yaghfirullahu laka ya Uwais ibni Amir." Semoga Allah juga mengampunimu wahai Uwais bin Amir. Qala, perawi mengatakan, falamma sami'u Umar, ketika orang-orang mendengar bahwasanya Umar menyampaikan hadis ani Nabi SAW dari Nabi SAW, qala rajulun, ada laki-laki yang kemudian mulai meminta kepada Uwais, istaghfirli ya Uwais, mintakan ampun aku juga wahai Uwais. Kemudian waqala al-akhar, mulai lagi yang lain datang, istaghfirli ya Uwais, mintakan ampun aku ya Uwais itu. Falamma kasuru, ketika kemudian permintaannya makin banyak, alaihi insaba fadhahaba, maka dia pun akhirnya melarikan diri dan pergi. Fama ru'ya hatta sa'ah, dan sejak itu sampai hari ini nggak pernah diketahui dia pergi kemana dan meninggal di mana. Makanya ketika kita padukan nih 2 kisah, yaitu Uwais Al-Qarni dan kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, maka kita akan dapati pelajaran menarik selain pelajaran berbakti kepada orang tua, yaitu bahwasanya di situ ada pelajaran tentang tawasul. Artinya ketika jenengan menginginkan doa jenengan itu segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarannya terkait Uwais Al-Qarni, maka cara bertawasulnya adalah berbaktilah kepada orang tua. Dan dalam riwayat tentang Uwais Al-Qarni yang 2 yang saya bacakan 2 minggu yang lalu dan hari ini, tidak disebutkan bahwasanya orang tua Uwais Al-Qarni mendoakan Uwais Al-Qarni, tapi cuma disebutkan kana lahu walidatun wa huwa barrun laha, bahwasanya dia punya ibu dan dia berbuat baik. Sehingga ini klop dengan ayat yang menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, bahwasanya kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada orang tuanya. Jadi ihsan itu adalah perbuatan baik yang tidak ada kepentingan di dalamnya, tidak ada
transaksi apapun di dalamnya. Gampangnya ngeten, umpami nggih. Ibu kita, orang tua kita ngomong, "Le, ibu jodet sak yuta." Delalah anak niki wis mati-matian golek. Entuke ya mung 200 gitu. Dikekke ten ibuke atau bapake sing njaluk. Delalah bapake ya bukane matur nuwun tapi malah ngunek-ngunekke. Ning bocah niki kemudian tetap sabar, tetap anteng, tidak membalas semuanya yang diucapkan orang tuanya. Maka ini yang dimaksud pada hadis dan ayat tadi. Bahwasanya dikatakan berbuat baik yang tidak ada kepentingan, tidak ada melibatkan perasaan-perasaan apapun gitu, nggak minta apapun gitu. Walaupun mungkin dia bisanya ya cuman itu, sanggupnya ya cuman segitu, benar-benar segitu, bukan karena pelit itu. Maka orang-orang yang seperti ini ketika jenengan sampai nemoni, kok enten piyai kok sama ibunya luar biasa, sama bapaknya luar biasa, senajan nggih ra dianggep kare wong tuane misal gitu kan. Maka insya Allah ini orang-orang yang terbaik. Nek nganti ketemu, monggo jenengan nek mau mintakan doa. Barangkali beliau waliullah. Karena yang namanya waliullah tadi nggak ngaku-ngaku gitu loh. Nggak ngaku-ngaku. Justru yang ngaku-ngaku itu biasanya sing palsu gitu loh. Sing palsu. Satu nih. Kemudian yang kedua, tawasul yang kedua, artinya ketika kita melihat ada orang yang berbakti sama orang tuanya, senajan nanti insya Allah ada kisahnya bagaimana anak laki-laki yang berbakti pada orang tuanya yang gila. Wong tuane sing gila ini njaluk apapun dituruti gitu kan. Nantilah insya Allah kita sambungkan. Tapi udah saya siapkan materinya, cuman kita urutkan aja. Nah itu. Kemudian yang kedua, ternyata kita bisa bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal solih kita. Neng amal solih yang luar biasa, bukan sekedar sama dengan orang. Kalau cuman ya Allah, karena saya sudah sholat jamaah maghrib di masjid ya, saya minta ini minta itu ya, itu kan sama dengan orang lain kan, sami ya, sehingga ya bukan itu, tapi amal solih yang berbeda kualitasnya, yang berbeda bobotnya dengan orang, yang mungkin orang lain juga jarang yang melakukan atau bahkan mungkin nggak ada yang melakukan. Lah monggo kalau umpama bener-bener butuh, jangan mau gunakan itu. Neng kembali lagi ke Uwais tadi. Ketika Umar menceritakan kamu ndonga ngene, Uwais pun mengatakan, "Loh, enggak ada satu orang pun loh yang tahu itu." Gitu. Sehingga apa? Ketika jenengan mau bertawasul dengan amal solih atau mau bertawasul dengan bakti pada orang tua, ya ora usah cerita-cerita. Ora usah dadakan mriki ndonga atau terus mikir disaut terus sudah Allahumma lah yang njaluk nganggo mic gitu, enggak usah. Jadi benar-benar itu munajat seorang pribadi kepada Tuhannya, pengaduan seorang pribadi kepada Tuhannya, kepada Robnya, dan dia yakin Robnya itu mendengar dan dia yakin bahwasanya tawasulnya ini benar, maka disitulah kemudian Allah akan mengabulkan. Nah sehingga sebagian orang yang ngapunten, yang mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, apakah itu kuburan, apakah itu pohon, apakah itu tempat-tempat tertentu, gunung-gunung tertentu, gua-gua tertentu, maka hakul yakin saya katakan itu sebuah kesalahan dan jelas itu potensi sekali untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya ketika kita benar-benar mencari keramat itu tadi, maka carilah keramat yang hidup, yaitu orang tua. Karena orang tua itu nanti dalam bab yang pernah lalu, doanya semuanya terkabul, mau doa yang baik maupun doa yang buruk. Makanya sebagai orang tua kita jangan sampai melafadzkan doa-doa yang buruk, kita lafadzkan doa-doa yang baik. Nah kita sebagai anak kalau memang benar-benar pengen mencari keramat dalam artian satu kondisi di mana Allah akan mengabulkan doa, njaluk ning wong tuwa gitu. Makanya tadi itu habis kene Pak Rahmat kula balik melih ngetan. Mapak ibu kula kono terke mriki kula terke terus akhirnya pun kula sing kok keselen nganti ngantuk niku terus kula ibu kula terus ngomong, "Wis tak dongokke muga-muga anakmu dadi anak saleh." Amin, kula senenge pol ra ukur ya. Padahal kula ora njaluk. Ya artinya hal-hal seperti itu loh Pak, yang kadang itu dilupakan oleh banyak anak. Mau goro-goro njaluk motor ra keturutan, Pak emboke dipolo, dianiaya. Goro-goro Pak emboke lara wis ra iso ngekeki, ra iso nyukupi, akhirnya dibuang ning dalan. Naudzubillah nggih. Justru mereka itu keramat hidup kita. Artinya kalau kita tahu benar kondisi itu, maka tentu kita nggak akan menyia-nyiakan. Dan justru yang keliling-keliling golek kuburan itu petilasan macam-macam niku itu yang keliru.
yang benar yang ada di rumah-rumah kita atau di rumah saudara kita. Nah itu maka kita openi, kita rawat dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi wasilah Allah kabulkan semua doa-doa kita. Wabillahi cekap semangat kita ngelakuin pun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.